Halo rekan-rekan, selamat siang. Kita lagi mencoba jadwal baru. Aduh, Ya, hari ini kita um, live jam 2. mungkin kita nunggu beberapa menit lagi kali ya untuk rekan-rekan untuk join. Sure, Siang, Cinky Boy. Tata, teman-temanku. bagus, bagus. Undang. Apa kabar, Tam? Panas. Oh ya, sama lah Bali juga. It's very hot di sini. Uh, Global warming effect. Ya lumayan. Nggak Bali, Langsung. nggak Jakarta, sama ya. Kanina punya teman. Iya, ada kipas angin tuh. Kira-kira efek-efek itu kayak iklan. Iya, gue lagi di Blow ruangan on. nih, kayak kalau nggak pengap banget. Hmm. Kita mau mulai jam berapa nih, Kak? Sekarang aja kali ya, biar cepet. It's 2:04. Oke, selamat siang teman-teman semua yang udah datang ke acara every week kita ada yang namanya Law Literacy dari ARCLS. Dalam Law Literacy ini adalah sebuah format Instagram Live yang membahas sekitar topik-topik mengenai landscape hukum di Indonesia. Di sini kita ada saya sendiri, Nina Ruro, salah satu member dan digital person dari ARCLS, juga di-join dengan rekan saya, Mbak Tami. Mbak Tami adalah Research Director dan juga seorang expert dalam privacy law. Oke, Waduh, ekspor belum. Antusias. ya gitu deh. Pokoknya topik minggu ini kita mau bahas soal ini ya, social media dan national security. Mungkin rekan-rekan pernah kemarin sempat nonton ada yang viral kan klip di antara US Congress dengan TikTok CEO si Shou Chu. Ada beberapa klip-klip yang viral, tapi kita mau diskusikan dalam acara ini untuk lebih lanjut ke dalam implikasi data dan juga kayak apa yang how the social media kind of plays a part into national security ya. Ya nggak? Very heavy topic for this afternoon ya. Tapi ya, Yeah. let's try. Let's try. Ya, around there lah, we're gonna start around there. Mungkin kita mulai dalam istilahnya apa itu ya, asal mulai sosmed itu gimana ya? Ingat gak kayak pertama kali kalian punya yang namanya social media itu kan dulu pas zaman-zaman internet baru mulai tahun 90-an kan kita the first thing we do ya selain search on ourselves itu iya kan bikin email address kan? Ingat gak Tam? Iya banget. Iya. Email. My Kalau Yahoo. iya, Hotmail sih. Kalau aku sih Hotmail. So, yang namanya social media itu ya it can range from let's say yang dari namanya email ke MSN, MIRC dulu ingat kan Messenger apps, terus juga MSN, lalu it evolves to Friendster, lalu MySpace dan juga semua platform-platform yang kita pakai sekarang seperti Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok dan lain-lainnya. Um, Pokoknya it started off as like kayak punya gimana ya identitas online, lalu lebih ke community juga kayak how to keep in touch with your friends dan sekarang lebih ke konten ya karena dengan advancement yang namanya smartphone, everybody is actually a content creator. Bisa upload story, bisa bikin YouTube clips, bisa bikin macam-macam deh. Pokoknya everybody can create their own content and it's so easy to upload it to social media platforms ya. Um, dengan karena itu, I think around this rate tuh udah ada jutaan every second there's at least kayak berapa juta konten uploaded online. Dengan sebab itu, all these social media platforms to come up with something that we know as algorithm. Dan algorithm itu tuh kerjanya untuk gimana ya, to kind of like identify your preferences and your demographics and then like it kind of ties up with the content yang kalian suka. Jadi in that sense kalian nggak overwhelmed datang-datang ke let's say YouTube, aduh nggak tahu nih mau semuanya baru banget kayak I cannot really fathom ada apa lagi nih kebanyakan. Jadi with algorithm it actually helps us to navigate dengan konten-konten yang ada di social media platform kita.
question how they do that. This algorithm seems so cool and sophisticated. How Ya, they do that? tergantung ya. Pokoknya every social media platform has their own kind of a formula in terms of like how they identify the algorithm. Jadi satu itu adalah let's say demografis. Jadi kalian ya umurnya berapa, lokasi di mana, and then also like it also comes with like your behavior online. Jadi kayak kalian follow siapa, interestnya kira-kira dalam bidang apa. Dan juga perilaku. Jadi as soon as you like, share, or comment on sebuah post gitu, nah, social media itu bakal kayak tag, oke, ini orang mungkin lebih suka ya kayak konten-konten yang seperti inilah. Kalau misalnya kayak gue sendiri ya, kayak TikTok gue isinya ya itulah kucing-kucing, BTS, cooking, like every person's like social media feed is definitely different. Jadi it depends on like ya macam-macam lah faktor unsur-unsurnya yang determine what kind of content is served to you. Gitu. Super interesting sih, Karina. Yeah, we do know that these big tech company mereka gathering our data through our behavior in the application. Tentu niatnya bagus ya. Yeah. Mereka juga ingin menservis kita, memberikan kita pengguna pengalaman experience yang terbaik dengan menggunakan aplikasi mereka. Yeah. Tadi seperti Mbak Nina bilang, how they do that, they take our data actually by doing that they learning about us. Siapa sih kita, apa sih kita, maunya apa, di mana, perempuan atau laki-laki, gender, age, likes, dislike. Untuk apa? Untuk targeting kan? Iya. Tentu kalau dalam hal ini misalnya targeting apa yang kita suka di app, tapi we never know what kind of targeting that they gonna do to us. Dari segi sosmed sih untuk kita ya, for what they present to us adalah ya it's actually to cater to our like preference. Jadi untuk kayak kalian lebih tahu, lebih gampang lah untuk pakai platform mereka. Tapi mungkin dari segi sosmed sendiri itu untuk marketing ya, karena mereka dapat data-data kita, dan tentu saja kayak all the social media company kan bikin uangnya dari advertising. Dan yang brands ataupun kayak public person yang mau let's say kayak broaden their reach, mereka akan bayar platform sosmed ini dengan melaksanakan campaign dan targetingnya ya misalnya mereka mau menargetin orang yang seperti kita ya ada data sosmed profil kita tuh ada dipegang sama sosmed platform ini. Ya, sebagai social media expert nih Mbak Nina kan ini juga ya pasti paham lah how we can utilize this marketing di social media, ya nggak Mbak? Kita bisa minta ke Facebook atau ke Instagram kemanapun untuk mengiklankan produk kita di mereka gitu kan ya. Iya. Tapi ini dan juga bisa ada resikonya karena seperti mungkin kalian ingat ya dalam kurang 10 tahun yang lalu itu ada kasus Cambridge Analytica di mana Facebook bekerja sama dengan sebuah consulting firm dari UK ya. Mereka menggunakan profil-profil yang ada available di Facebook untuk membantu kampanye Presiden Donald Trump waktu itu ya. Dan pada saat itu belum ada regulasi yang lebih keras, jadi kayak mereka belum ada, kayak kalau sekarang kan kalian sering lihat nih, kayak oh ini mungkin adalah fake news, ini mungkin hoax. Dulu tuh belum ada labeling yang tertentu dan juga profilingnya tuh bisa sangat detail, jadi mereka bisa target orang-orang yang sangat detail. Kalau sekarang kan udah ada repercussionnya, jadi udah dibatasin ya. Cuman dulu tuh sama sekali belum begitu. Itu adalah kasus pertama kali yang sangat besar ya, dan sejak itu Facebook, Twitter, Google pun dipanggil sama US Congress dan mereka diklaim sebagai misinformation, dan itulah salah satu dampak jeleknya sebuah cara how they can actually use our data on terms of like dari kedok kayak misalnya sekarang misinformation bisa juga tentang kayak terorisme, jadi kita bisa di-serve konten-konten yang lebih gimana ya kurang positif gitulah, jadi kita bisa jadi korban juga. Itu adalah implikasinya. Iya banget, berhubung dengan tema kita in regard to national security dan social media tadi seperti Mbak Nina sudah bilang bahwa memang data-data ini yang sudah dikumpulkan oleh companies ini in return for free services untuk kita pengguna ya. So that's free. But anyway,
data-data ini mereka kumpulkan, kita kan nggak pernah tahu mau diapain tuh data-datanya. Exactly. So, Dan kalau misalnya kemarin yang tadi kita bahas soal kampanyenya Donald Trump, itu mungkin lebih ke domestic disturbance ya. Dan kalau misalnya kemarin ini kan soal TikTok, ya TikTok kan company parentnya kan ya emang based di China kan. ByteDance itu adalah company yang diasalkan di China dan juga operasinya juga di headquarter di Singapura. Jadi dengan concern itu sebagai ya US government mereka lebih ada mikir-mikir. Nah, kalau misalnya foreign party can actually access data-data orang Amerika, mereka bisa menyalahgunakannya bagaimana, dan makanya itu TikTok dan service-service lainnya yang mengelola data-data orang Amerika itu dipanggil ke US Congress kemarin ini untuk dalam bentuk national security gini. iya banget karena uh, Amerika kan seperti Mbak Nina bilang bahwa ada pengalaman buruk dengan Cambridge Analytica case Nah, itu ya. ya, Sekarang itu kan memang Americans very separated gitu, mereka yang Demokrat hanya dapat berita tentang Demokrat, yang Republikan hanya dapat Republikan. nah, Kenapa? Ini juga pengaruh dari algoritma tadi, karena mereka nonton YouTube, nonton berita, apakah mereka hanya dikasih akhirnya berita-berita yang dia suka. Dia view-nya Demokrat, dia hanya akan suka Demokrat, dan beritanya hanya itu doang. Republikan juga sama. Akhirnya mereka punya kesalahpahaman satu sama lain yang menyebabkan distrust, misinformation, and then hoaxes, sampai akhirnya tumultusnya si riot yang beberapa tahun lalu itu di Capitol Hill. ya, Which is very dangerous kalau dalam scope national security in terms of democracy ya. ya benar Demokrasi sekali. basisnya adalah kesamaan informasi, harusnya semua orang mendengar dua belah pihak supaya mereka bisa menjudge. But then, kalau mereka cuma dapat berita yang tentang dia doang, akhirnya demokrasi ini tidak seimbang gitu loh. Kita kan itulah bahayanya si algoritma dan media sosial yang memiliki si algoritma itu. Mungkin kayak gitu dari sisi law, I guess. Iya. Dan sebentar lagi kan ya US government entar lagi kan juga ada election kan kalau nggak salah. Dan misalnya kayak let's say ini yang dari sudut pandang mungkin masyarakat Amerika kan mereka kan concern kenapa Amerika mau data kita dikontrol sungguh oleh kayak otoritas American government. Ya gimana kita what about our rights gitu-gitu kan, mereka kan komplainnya seperti itu. Nah mungkin kalau misalnya dari segi Amerika kan emang lumayan gimana ya, mereka emang lumayan First Amendment, ya right to actually express their freedom of speech. Nah kalau misalnya mereka dari negara maju udah implement seperti ini, mungkin juga kan Indonesia juga sebentar lagi election. Apa mungkin perlu ya di Indonesia something yang seperti ini yang dari segi national security, ya government harus intervene untuk memastikan bahwa tidak ada dampak sosial atau dampak threat untuk demokrasi dari segi Indonesia. Menurut Mbak Tami gimana? I do believe to some extent government surveillance is necessary ya. Karena dengan keadaan seperti ini, pada akhirnya yang bisa menjaga, membentengi demokrasi kita adalah masyarakat kita sendiri. Akankah mereka peduli, apakah mereka percaya dengan suatu berita, hoaxes, or not, biar mereka yang berpikir dan menilai gitu lah, mengambil kebijaksanaan dan menyikapi hal tersebut lebih baik lagi gitu. Jadi, tapi untuk mencapai hal itu butuh tingkat literasi tertentu terhadap informasi-informasi yang tersebar di sosial media yang mereka dapat gitu. Let's be honest, let's face it, apakah Indonesia sudah di level itu atau belum gitu. Karena itu kalau menurut saya untuk menjaga dari terorisme, don't worry, teroris juga sekarang menggunakan sosial media untuk mencari calon-calon korban atau kayak follower-follower mereka ini. Iya tentu saja. Paling gampang soalnya, to reach the people, yang paling gampang itu bentuknya social media. Social media is very powerful thing. So that for our people who are not well equipped or not well illiterate in social media, government has to come in and protect them.
How ya? Oke. In doing that, maybe some surveillance need to be done, but then there should be a limit to what kind of surveillance and things like that. And I think this is where privacy law come in. Oke. To Dan be kalau the misalnya dari segi let's say the social media platformnya sendiri, apakah mereka punya pertanggung jawaban untuk let's say mungkin lebih jujur ke kita kali ya, kayak kalian datanya dikoleknya bagaimana dan juga berapa hari kita simpan, dan apakah ada opsi untuk tidak dikolek sama sekali, misalnya kalau misalnya kita tidak mau ya jadi let's say form of algorithm, nggak apa-apa deh kasih lihat aja yang paling baru, cari sendiri nih gitu. Harus, apakah menurut Mbak Tami ada unsur faktor dari ketanggung-jawaban dari sosmed-sosmed ini untuk intervene juga, atau strictly on government, atau bagaimana? Tentu. Sebagai gini, kalau menurut aku ya, yang paling high tech, yang paling mengerti teknologinya adalah social media companies ini. Government, Ya. no. Let's face it, government itu kan hanya di belakang meja. Mereka bikin kebijakan, mereka bikin laporan. Tapi di dunia teknologi ini, seperti Mbak Nina tahu, yang bergerak lebih cepat itu industri. Ada penemuan baru, ada chat GPT, ada ini, ada itu, AI, apa segala macam. Government masih kayak, apa itu ya, gitu. Justru government harus belajar dari industri. Oh, ini terjadi ini, oh terjadi itu, gitu. Kalau dalam hukum ada namanya sandbox regulation. Jadi kalau industri biar aja main dulu sampai ada masalah gitu kan. Karena government nggak bisa catch up. Karena nggak ngerti juga kalau mau ngatur apanya gitu. But then setelah berbagai kasus terjadi ini dalam hal penjagaan data, ada privacy law. Privacy law itu sebenarnya pada intinya adalah governance. Bahwa kalau memang kamu menggunakan data, let's be fair gitu. Hey, people, industry, let's be fair. Kalau kamu menggunakan data orang, bilang. Karena kamu menginvesti privacy mereka. Itu kan kediriannya mereka. Kamu memanfaatkan mereka. Bilang aja di depan, di aplikasi kamu, di web kamu, apapun itu, yang interface kamu, hey, kamu menggunakan data, saya mengambil data kamu, atau kayak, dengan menggunakan aplikasi kami, services kami menggunakan data kamu, mengambil data kamu untuk kepentingan A, B, C, D, E, F. Baik, itu dijelaskan semua, lalu bilang juga kalau misalkan, kita kan sering ya, company itu tidak selalu mereka yang mengelola data. Mereka biasanya outsource kan, third party to analyze that gitu. Nah, third party-nya mana yang menganalyze itu harus dikasih tahu juga. Untuk kepentingan apa? Google untuk kepentingan website ini, website itu, A, B, C. Itu biarkan masyarakat itu memberi konsen. Udah bilang nih, udah declare di depan kita menggunakan ini. Setuju apa enggak gitu. Nanti kan ada tombol tuh, yes or no, setuju untuk ini, tapi nggak setuju untuk ini. Itu semua harus diberikan caranya, way-nya to do that. And also, sebagai pemilik data, di original, the person who calon korban ini, ya kan, kita harusnya dikasih right. Dalam privacy law, kita dikasih right untuk meminta, kamu udah pakai Facebook, social media apapun itu, company apapun ini, kamu udah ngambil data saya apa aja, kamu gunakan untuk apa aja. You have to, as a company, you have to give the report gitu. Tapi kita memang sebagai penyedia data dari kita sendiri, ini kan emang data pribadi kita sendiri ya, kita juga harus tahu ya kurang lebih ada apa dan gimana ya, how do they collect our data, kita harus juga lebih aware. Jadi kalau misalnya ada terms and condition ya nggak harus mungkin baca semuanya, tapi kurang lebih ngerti ya kayak mereka tuh kelola data bagaimana. Jadi sebagai end user kita juga harusnya lebih aware, dan dengan itu kita lebih gimana ya, lebih ngerti lah cara kelola datanya digunakan untuk apa, dan juga kayak where's our rights and what's the law about this. Jadi kita sebagai end user harus lebih educated dalam pihak ini ya, bidang ini. Digital literacy itu emang penting banget di era seperti ini. Seperti Mbak Nina bilang, kesadaran masyarakat terhadap apa yang terjadi di ruang cyber itu penting, karena disadari atau tidak, kita bisa menjadi victim, atau bahkan kita it's a crime without victim gitu. Jadi mereka menggunakan data, kita korban crime, tapi kita juga nggak sadar sebenarnya kita korban gitu. Gitu. Tadi ada yang nanya dari Mbak, yang CLS bisa apa? Tolong dijawab, Mbak.
digital literacy. Coba Mbak Nina, I think the most we can do is we share our knowledge, we build awareness on keamanan dalam ruang cyber gitu ya, dan dengan data. Ya, dan juga kita ada beberapa inisiatif yang mungkin lebih gimana ya, to share our knowledge dan juga participate in some projects yang mungkin lebih involved with Indonesian, hopefully ya, Indonesian privacy law moving forward. Jadi kita bisa in some way hopefully make some kind of impact dan juga at the same time empower everybody yang punya access to any social media atau digital platform untuk lebih mengerti implikasinya apa itu kalau misalnya online, datanya digunakan bagaimana, yang mudah-mudahan ini membantu ya buat rekan-rekan sekalian. Iya, sebagai informasi di Indonesia sebenarnya sudah ada, baru banget sih sebenarnya. Kapan tuh? November ini baru. November ini. November 2022 baru ada undang-undang perlindungan data pribadi. Aim-nya adalah seperti ini, melindungi keamanan masyarakat di ruang cyber dengan privacy law. Itu memberikan kewajiban-kewajiban bagi companies yang atau orang atau lembaga apapun yang mengambil data-data pengunjung, visitors, pengguna untuk melaporkan, mendisclose, menjaga, take action gitu loh. Mereka juga harus take action untuk prevent any cyber security threat gitu. Ya, hopefully lebih bisa diimplementasikan ya, karena ya akhir-akhir ini masih kayaknya privacy law di Indonesia kurang fasih ya. Iya, betul banget. Memang masalah besar di Indonesia adalah sumber daya manusia gitu. Kalau di Amerika kan FTC, Federal Trade Commission, itu yang punya gigi nih. Walaupun sebenarnya nggak ada yang ngasih ke mereka, tapi mereka unjuk gigi aja duluan. Pokoknya privacy law itu urusan saya gitu, urusan kami. Jadi mereka FTC itu benar-benar akan ngecek perusahaan kayak Facebook, Google, sebut aja yang gede-gede semuanya udah pernah kena macam audit gitu. Benar nggak tuh apa yang kamu omongin di website kamu bahwa kamu melindungi, kamu mengambil data ini dan hanya digunakan untuk kepentingan ini, itu benar dilakukan apa enggak? Atau ternyata kamu menggunakan di luar yang udah kamu janjikan, consent oriented, terus kamu ini nggak bikin systemized preventive action supaya data-datanya nggak bocor, supaya tidak mudah itu giginya ada di FTC banget. Kita tunggu aja di Indonesia siapa yang punya gigi itu. Belum ada ya. We'll see, katanya kan implementasi undang-undang PDP ini 2 tahun lagi lah. Benar-benar mulai giginya keluar gitu, karena mereka dalam 2 tahun ini butuh siap-siap ini kan secara organisasi, kumpulin orang macam-macam gitu-gitu. Gitu, we'll see. Apakah kita punya giginya, berani nggak pemerintah Indonesia bilang ke siapa, Instagram, let's say, sebagai ini, Instagram, data orang Indonesia mana aja yang udah lo ambil gitu, lo apain aja, lo bener nggak gitu, karena ini kayak ada, itu banyak banget isunya, ada lintas negara lah, macam-macam. Iya. Gitu. Oke. Interesting. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh loh. My hand seems I'm a victim of my own crime. Could be. Sama lah, kita semua pasti pernah. Semoga ya kita lebih aware aja bahwa apa yang kita lakukan di dunia maya itu selalu ada yang merekam jejak kita. Dan mungkin saja itu digunakan untuk kepentingan tertentu yang kita nggak tahu gitu. Kayaknya jangan aneh-aneh. Iya, pokoknya jangan mulai upload ya tag lokasi rumah gitu ya, itu personal safety lah ya. Cuman ya juga banyak kan unsur-unsur kayak online comprehension yang kita harus lebih pahami ya. Iya banget. Terutama mungkin yang kita nggak bisa hindari, misalnya kayak Gojek gitu. Iya. Saya selalu ke rumah gitu, yang rumah supaya saya gampang di aplikasi Ride itu tulis saja rumah gitu. Actually I'm sharing to at least Gojek
bahwa rumah saya tuh yang Grab. ini, Iya bener. ya, Grab, Kita bisa produksi. Gojek, Uber, atau kayak Shopee dengan segala macam barang yang saya suka beli belanja online itu bahkan ada alamat rumah, ada foto kan mereka sekarang pakai foto ya, maka itu sudah disampaikan di depan rumah gitu. Di foto ya, iya. Iya, di foto gitu. Di foto dulu ya Mbak gitu. Rumahnya bahkan sudah difoto gitu. Jadi kayak just be aware of what's going on Ya, and let's try be more careful gitu aja sih kalau menurut kita. ya, and hopefully within the next 1-2 tahun ya Indonesia udah ada privacy law yang lebih mendukung proteksi kita dan juga proteksi as a national security lebih aman lah ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya hoax lagi yang banyak ya gampang diusik lah pokoknya. Ada yang nanya bikin webinar ya on this matter, law literacy digital Ya. protection. First request. Ya, mudah-mudahan bisa. Iya. Gimana rekan-rekan, apakah setuju, apakah tertarik? Kalau tertarik boleh request ke kita, nanti kita coba carikan narasumber-narasumber yang mumpuni untuk berbicara tentang privacy law and cyber security mungkin ya, Nin? Iya. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada, kita wrap up dulu ya. Makasih banyak ya Mbak Tami udah siangin waktu untuk siang ini untuk ngobrol sama aku. Dan Makasih juga banyak. terima kasih teman-teman sudah hadir di menyiapkan waktu ya kurang lebih 30 menit lah ya untuk sesi law literacy yang kita adakan setiap minggu di hari Rabu. Untuk sekarang kita mencoba waktu di jam 2 siang waktu Jakarta. Kalau misalnya ada input waktu yang lebih enak atau yang lebih cocok, mungkin kabarin langsung aja ke kita biar kita bisa adjust sesuai ya kebutuhan dan ke schedule kalian lah. Terima kasih semua sudah menyimak. Have a nice rest of the day. Mungkin one more thing, as well as kalau misalnya ada yang mau request materi apa yang kita mau bahas gitu. Ya. Boleh juga request kita, bisa DM langsung ke ARCLS. Ya. Oke. Makasih ya Tami. Dah. Sirina, bye-bye. Terima kasih rekan-rekan. Dadah semua.